Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan membawakan materi tentang perkembangan pada remaja. Kami beranggotakan saya sendiri Anissa Rahmalia, Aprilia, Bunga Alivia Nabila, Hayatun Nisa, Jum'ah, Kevin Antonan Sarunai, Mauliani, Muhammad Fahru Zaini, Niwayan Karlina, Silvia Rahmawati, dan yang terakhir Syahrini Mukerji. Sebelum itu, saya akan menyampaikan latar belakang bagaimana kami bisa mengangkat materi ini. Seperti yang kita ketahui, remaja itu identik dengan psikisnya yang tidak stabil karena mereka sedang mencari bagaimana sih jati dirinya dan mereka banyak ingin mengetahui hal baru. Maka dari itu, di sini kami akan membahas masalah remaja secara umum maupun dengan klasifikasinya. Masuk ke definisi. Masa perkembangan remaja merupakan masa perkembangan setelah masa anak-anak dan menuju masa dewasa, yang meliputi perkembangan fisik, kognitif, emosional, sosial, moral, dan kesadaran beragama. Remaja berasal dari kata Latin adolescens yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Nah, pada masa ini sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi juga tidak masuk golongan orang dewasa. Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa. Hal ini diungkapkan senada oleh Santrok bahwa adolescence diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial emosional. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu B. Batas usia masa perkembangan remaja. Jadi, terdapat berbagai pendapat mengenai batas dan ukuran tentang kapan mulainya dan kapan berakhirnya masa remaja itu. Jadi, menurut Harold Alberti tahun 1957, periode masa remaja itu kiranya dapat didefinisikan secara umum sebagai suatu periode dalam perkembangan yang dijalani seseorang yang terbentang semenjak berakhirnya masa kanak-kanak sampai datangnya masa dewasanya gitu. Para ahli umumnya sependapat bahwa rentang masa remaja berlangsung dari sekitar 11 sampai 13 tahun, 13 tahun sampai 18-20 tahun menurut umur kalender kelahiran seseorang. Batas umur remaja menurut Kartono tahun 1990 itu dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu remaja awal usia 12 sampai 15 tahun. Itu yang foto SMP. Nah, pada masa ini remaja itu mengalami perubahan jasmani gitu, yang sangat pesat dan perkembangan intelektual yang sangat intensif sehingga minat anak pada dunia luar sangat besar, dan pada saat ini remaja tidak mau dianggap kanak-kanak lagi, namun belum bisa meninggalkan pola kanak-kanaknya. Nah, mereka juga masa remaja awal ini bisa merasakan sunyi, ragu-ragu, tidak stabil, mudah merasa kecewa kayak gitu. Terus juga remaja pertengahan usia 15 sampai 18 tahun. Jadi kepribadian remaja pada masa yang masih kanak-kanak, tetapi pada masa remaja ini timbul unsur baru, yaitu kesadaran akan pribadi dan kehidupan badaniah sendiri.
Remaja mulai menentukan nilai-nilai tertentu dan melakukan perenungan terhadap pemikiran filosofis dan etis. Kemudian yang ketiga itu usia 18 sampai 21 tahun yaitu remaja akhir. Nah, pada masa ini juga remaja sudah mantap dan stabil. Remaja sudah mengenal dirinya dan ingin hidup dengan pola hidup yang digariskan sendiri dengan keberanian. Remaja mulai memahami arah hidupnya dan menyadari tujuan hidupnya. Remaja sudah mempunyai pendirian gitu, berdasarkan satu pola yang jelas yang baru ditemukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunga Lipia Nabila. Di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan fisik pada remaja. Yang dimaksud dengan pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan pada tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Dalam pandangan Piaget, seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Remaja sudah mampu membedakan antara hal-hal atau ide-ide yang lebih penting dibanding ide lainnya. Lalu, remaja juga menghubungkan ide-ide tersebut. Seorang remaja tidak saja mengorganisasikan apa yang dialami dan diamati, tetapi remaja mampu mengolah cara berpikir mereka sehingga memunculkan suatu ide baru. Tahap operasi formal adalah suatu tahap di mana seorang mampu berpikir secara abstrak. Dengan mencapai tahap operasi formal, remaja dapat berpikir dengan fleksibel dan kompleks. Seorang remaja mampu menemukan alternatif, jawaban atau penjelasan tentang suatu hal. Berbeda dengan seorang anak yang baru mencapai tahap operasi konkret, yang hanya mampu memikirkan suatu penjelasan untuk suatu hal. Remaja sudah mampu memikirkan suatu situasi yang masih berupa rencana atau bayangan. Remaja dapat memahami bahwa tindakan yang dilakukan pada saat ini dapat memiliki efek pada masa yang akan datang. Dengan demikian, seorang remaja mampu memperkirakan konsekuensi dari tindakannya, termasuk adanya kemungkinan yang dapat mempengaruhi dirinya. Pada tahap ini, remaja juga mampu berspekulasi tentang sesuatu, di mana mereka mulai membayangkan sesuatu yang diinginkan di masa depan. Perkembangan kognitif, sosial, dan bahasa. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa. Piaget mengemukakan bahwa pada masa remaja terjadi kematangan kognitif, yaitu interaksi dari struktur otak yang telah sempurna dan lingkungan sosial yang semakin luas untuk eksperimentasi memungkinkan remaja untuk berpikir abstrak. Piaget menyebutkan tahap perkembangan kognitif ini sebagai tahap operasi formal. Seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapat tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Sekian, terima kasih. Baiklah, di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai perkembangan bahasa pada remaja. Perkembangan bahasa sebagai kemampuan individu dalam menguasai kosakata, ucapan, gramatikal, dan etika pengucapannya dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan perkembangan umur kronologisnya, karena perbandingan umur kronologis dengan kemampuan berbahasa individu menunjukkan perkembangan bahasanya. Bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang, ia telah banyak belajar dari lingkungan, dan dengan demikian bahasa remaja terbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, dan khususnya pergaulan teman sebaya, dan lingkungan sekolah. Pola bahasa yang dimiliki adalah bahasa yang berkembang di dalam keluarga atau yang disebut bahasa ibu. Perkembangan bahasa remaja dilengkapi dan diperkaya oleh lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Hal ini berarti pembentukan kepribadian yang dihasilkan
dan pergaulan masyarakat sekitar akan memberi ciri khusus dalam perilaku bahasa. Bersamaan dengan kehidupannya di dalam masyarakat luas, anak remaja mengikuti proses belajar di sekolah sebagaimana diketahui di lembaga pendidikan dirangsang yang terarah sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dedek. Saya akan menjelaskan beberapa aliran yang memiliki pandangan tentang perkembangan bahasa seseorang. Berikut adalah penjabarannya. 1. Aliran natapisme. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan bahasa seseorang ditentukan oleh faktor-faktor bawaan sejak lahir, yang ditentukan oleh orang tuanya. Hal ini berarti jika kemampuan bahasa orang tuanya baik dan cepat, maka sang anak juga memiliki kemampuan bahasa yang baik dan cepat. Begitu juga sebaliknya. 2. Aliran empirisme atau behaviorisme. Aliran ini berpandangan sebaliknya, bahwa perkembangan bahasa seseorang tidak ditentukan oleh faktor bawaan, melainkan ditentukan oleh proses belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, jika kemampuan bahasa orang tuanya kurang baik dan lambat, namun proses stimulasi dan proses belajar dilakukan secara intensif dengan lingkungan berbahasa secara baik dan cepat, maka kemampuan berbahasa anak menjadi lebih baik dan cepat. Yang ketiga adalah aliran konvergensi. Aliran ini mengajukan pandangan yang merupakan kolaborasi antara faktor bawaan dan pengaruh lingkungan. Faktor bawaan yang kuat pengaruh terhadap perkembangan bahasa seseorang adalah aspek kognitif, sedangkan faktor lingkungan yang sangat berpengaruh, yakni besarnya kesempatan yang diperoleh dari lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mauliani akan menjelaskan materi berikutnya mengenai perkembangan emosi dan moral pada masa remaja. Nah, masa remaja merupakan masa peralihan atau masa transisi antara masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa ini, individu mengalami perkembangan yang pesat, mencapai kematangan fisik, sosial, dan emosi. Salah satu perkembangan yang dialami oleh remaja yaitu perkembangan emosi dan moral. Yang pertama yaitu perkembangan emosi. Emosi adalah suatu keadaan kejiwaan yang mewarnai tingkah laku dan merupakan pengalaman subjektif yang dilihat dari hasil reaksi wajah dan tubuh. Perkembangan emosi pada masa remaja ditandai oleh pengendalian emosi dan tercapainya kematangan emosional pada akhir masa remaja. Hal ini ditandai dengan ciri yang pertama yaitu remaja mulai mampu mengendalikan diri dan mulai berusaha mempertimbangkan baik buruknya akibat yang ditimbulkan dari apa yang diperbuatnya. Yang kedua, remaja mulai mampu menganalisis situasi dengan kritis, dapat memberikan penilaian terhadap peristiwa atau perlakuan negatif yang diterimanya dengan mempertimbangkan baik atau tidaknya untuk menanggapi reaksi tersebut. Yang ketiga, remaja mampu menunjukkan suasana hati yang lebih stabil dan mulai tenang. Semuanya sudah mulai dipikirkan akibatnya. Namun, karena berbagai sebab, maka tidak semua orang dapat mencapai kematangan emosional secara sempurna. Dan hal tersebut bukanlah kondisi yang bersifat menetap, tetapi merupakan proses panjang dan melalui irama yang seringkali naik turun dari waktu ke waktu. Nah, yang kedua, mengenai perkembangan moral. Moral dalam perkembangan remaja adalah kesadaran remaja untuk mematuhi secara sukarela standar moral sebagai pedoman perilakunya. Tahap-tahap perkembangan moral pada masa remaja telah mencapai pada tahap moralitas hasil interaksi seimbang, ketika seseorang mulai memahami alasan berbuat baik dan buruk serta mampu berbuat moralistik secara mandiri. Pada akhir masa remaja terdapat 5 perubahan.
Yang pertama yaitu pandangan moral remaja mulai menjadi abstrak, ditandai oleh perilaku remaja yang suka saling bernasehat sesama teman dan kesukaannya pada kata-kata mutiara. Yang kedua, pandangan moral remaja sering terpusat pada apa yang benar dan apa yang salah. Yang ketiga, penilaian moral pada remaja semakin mendasarkan diri pada pertimbangan kognitif yang mendorong remaja mulai menganalisis etika sosial dan mengambil keputusan kritis terhadap berbagai masalah moral yang dihadapinya. Yang keempat, penilaian moral yang dilakukan remaja menunjukkan perubahan yang bergerak dari sifat yang egosentris menjadi sosiosentris. Nah, yang terakhir yaitu penilaian moral secara psikis yang dapat menjadi sumber emosi dan menimbulkan ketegangan-ketegangan psikologis. Nah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya, materi mengenai ciri-ciri emosional remaja yang lebih mendetail dan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Zaini. Saya ingin melanjutkan presentasi dari yang sebelumnya. Ciri-ciri emosional pada remaja. Pada umur 12-15 tahun, yang pertama ciri-cirinya bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri. Yang kedua, kemarahan biasa terjadi. 3. Cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ingin selalu menang sendiri. 4. Mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif. Terus pada umur 15-18 tahun, ciri-ciri yang pertama, pemberontak. Yang kedua, banyak remaja yang mengalami konflik dengan orang tua. Contohnya itu apa yang ingin dikehendakinya tapi tidak dikabulkan oleh orang tuanya. Yang ketiga, sering melamun memikirkan masa depan. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nurin Karlina. Saya akan membahas tentang beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi pada masa remaja lain. Nah, yang pertama yaitu perubahan jasmani atau fisik. Nah, kenapa pada perubahan jasmani atau fisik sangat berpengaruh? Karena perubahan atau pertumbuhan yang berlangsung cepat dan selama masa puber menyebabkan keadaan tubuh menjadi tidak seimbang. Nah, mengapa tidak seimbang? Karena ketidakseimbangan ini sangat mempengaruhi kondisi psikis remaja. Hal ini menyebabkan rangsangan dalam tubuh remaja yang seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan psikisnya, khususnya perkembangan emosinya. Nah, pada saat haid, tingginya emosional pada remaja itu sangatlah rentan. Yang kedua yaitu keadaan anak. Nah, keadaan anak ini juga sangat penting. Nah, kenapa? Karena keadaan individu pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak akan sangat berdampak. Nah, salah satunya itu perkembangannya. Nah, bahkan akan berdampak lebih jauh pada kepribadian anak. Misalnya rendah diri, mudah tersinggung, atau bahkan menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Dia tidak mau bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya, bahkan tidak cenderung menyendiri, cenderung individualisme. Yang ketiga yaitu perubahan dalam hubungan dengan teman-teman. Pada awal remaja, biasanya mereka suka membentuk geng yang biasanya pula memiliki tujuan yang positif untuk memenuhi minat bakatnya bersama. Nah, semakin remaja semakin meningkat, remaja semakin pada masa remaja tengah atau remaja akhir, para anggota remaja mungkin membutuhkan otoritas atau untuk melakukan yang tidak baik, yang kita sebut sebagai hal yang negatif, yang cenderung seandainya teman satu melaksanakan yang negatif, maka teman segengnya akan ikut melaksanakan hal yang sama. Nah, yang paling sering mendatangkan masalah adalah hubungan percintaan antara lawan jenis di kalangan remaja. Nah, masalah percintaan ini terjadi pada saat memasuki mungkin beberapa sebagian anak merasakan pada saat SMP memasuki atau SMA.
Nah, pada saat ini rentan terjadinya hal ini, apalagi pada saat putus cinta atau terjadi perselisihan, maka emosional seorang anak akan semakin tinggi. Nah, yang terakhir yaitu perubahan dalam hubungan dengan sekolah. Mengapa perubahan dalam hubungan dengan sekolah ini sangat penting? Karena menginjak remaja mungkin mereka mulai menyadari betapa pentingnya pendidikan untuk kehidupannya nanti atau masa yang akan mendatang. Hal ini sedikit banyak dapat menyebabkan kecemasan tersendiri bagi remaja, lebih lanjut berkaitan dengan apa yang mereka lakukan setelah lulus. Nah, yang seperti kita alami ketika kita lulus sekolah. Nah, di situ emosional kita sangat tinggi. Mengapa emosional kita sangat tinggi? Karena kita bingung kita akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau bahkan bekerja. Seandainya kita melakukan ke jenjang yang lebih tinggi, perkuliahan, nah kita akan memilih jurusan. Nah, di sini emosional kita pun tinggi. Entah kita akan berkesinambungan dengan keluarga, orang tua, orang sekitar yang menuntut kita kamu harus pilih jurusan ini, kamu harus pilih jurusan ini, sedangkan kita tidak mau memilih jurusan ini. Sedangkan kita tidak mau yang mereka ajukan itu kita tidak suka. Nah, dari itu emosional seorang remaja pun ikut tinggi. Nah, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan dari teman saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Sylvia Rahmawati akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu perilaku-perilaku yang menyimpang pada remaja. Faktor-faktor penyebab penyimpangan perilaku pada remaja terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, faktor masyarakat, dan faktor media sosial. Pertama, saya akan menjelaskan faktor keluarga. Keluarga adalah tempat di mana seorang anak mendapatkan pendidikan pertama kali. Di lingkungan keluarga, fungsi orang tua sangat menentukan karakter seorang anak. Jika kondisi internal suatu keluarga positif, maka anak atau remaja akan menuju ke arah yang positif juga. Dan jika kondisi internal keluarga itu negatif atau tidak ada keharmonisan dalam keluarga, seperti orang tua yang broken home, orang tua yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada anak, hal tersebut juga termasuk faktor penyebab kenakalan pada remaja atau penyimpangan perilaku. Kedua yaitu faktor sekolah. Pihak lain yang bertanggung jawab atas anak atau remaja yaitu sekolah, di mana sekolah menjadi rumah kedua bagi anak dalam menjalankan suatu pendidikan, dan fungsi seorang guru sangatlah dibutuhkan di sekolah. Karena jika kurangnya kepedulian, kasih sayang, pengawasan terhadap murid, hal tersebut bisa menjadi penyebab kenakalan remaja. Ketiga yaitu faktor masyarakat. Masyarakat adalah lingkungan yang terluas bagi remaja sekaligus paling banyak menawarkan pilihan. Pada lingkungan inilah, remaja dihadapkan dengan berbagai bentuk kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda. Apalagi perkembangan moral, kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Terakhir yaitu faktor media sosial. Dengan kemajuan teknologi diharapkan memudahkan aktivitas manusia, bukan malah menimbulkan efek buruk, seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan teknologi, dan kecanduan menggunakan teknologi secara berlebihan. Saat ini banyak remaja yang menggunakan media sosial, namun mereka menggunakannya tidak secara bijak dan bermanfaat. Misalnya menggunakan media sosial untuk melihat, menonton situs-situs porno, menyebarkan kebencian atau berita bohong atau hoax terhadap seseorang. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Hai, perkenalkan nama saya Syahrini Mukerji. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya.
Oke, di sini saya akan membahas tugas-tugas perkembangan remaja. Apa aja sih? Kita akan bahas di sini. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan bergaul dengan teman sebaya, baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model yang dijadikan identitas pribadinya. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, memperkuat self-control, kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai atau prinsip-prinsip atau falsafah hidup yang disebut Weltanschauung. Oke, saya minta maaf ya kalau misalnya penyebutan Weltanschauung-nya salah. Dan yang ketujuh, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri atau sikap, perilaku, kekanak-kanakan. Jadi yang dulu misalnya kayak cengeng jadi udah lebih dewasa lagi gitu. Oke, next. Thanks for your attention. Sampai jumpa di video berikutnya.